Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullahu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alal mursalin wal anbiya wal malaikati wal mu'minin. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, mari kita coba bersama-sama pada hari ini kita renungkan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Dan ini adalah part pertama, merupakan penciptaan manusia yang menandai bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Di kemuliaan manusia dibandingkan oleh ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Maka mari coba kita pelajari apa yang Allah sampaikan di Al-Quran, di Quran surat Ar-Rahman ayat 1. Allah yang Maha Pengasih. Kemudian Allah berfirman, ketika penciptaan manusia, Allah mengajak para malaikat untuk bermusyawarah. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Nah, pada saat ini manusia belum diciptakan. Apa sih tujuan manusia diciptakan? Bahwa Allah berfirman, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian mereka, siapa ini? Malaikat menjawab. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, di muka bumi, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Nah, di sini para malaikat menyangka bahwa manusia akan berbuat kerusakan. Kemudian Allah memberikan informasi kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa sih yang diketahui Allah? Kemudian Allah ingin memberikan ilmu pengetahuan kepada para malaikat yang menjadikan manusia diberikan amanah sebagai seorang khalifah yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Dan bagaimana agar manusia mampu menjadi seorang khalifah tersebut? Maka sesungguhnya Allah di Quran surat 55 ayat 2 Ar-Rahman, Allah telah mengajarkan Al-Quran. Nah, ketika Allah mengajarkan Al-Quran, maka manusia memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada makhluk malaikat itu sendiri. Melalui apa? Tentu Allah memberikan rohani yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut, lebih rinci bagaimana sistemnya dan susunan dari penciptaan manusia untuk materi-materi yang selanjutnya. Nah, di sini Allah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber ilmu, baik pengetahuan dunia maupun pengetahuan akhirat. Dengan Al-Quran ini manusia mampu memahami apa-apa yang tidak dipahami oleh makhluk-makhluk yang lain, mampu berinovasi, mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, memiliki daya kreativitas yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Nah, disinilah Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama tadi, nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada
para malaikat seraya berfirman. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu termasuk benar. Maka mereka menjawab, malaikat, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada pengetahuan bagi kami selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di sini kalaupun kita memiliki pengetahuan, kita harus sadar bahwa semuanya ini diajarkan Allah atas izin Allah melalui perantara Allah Maha mengajarkan pengetahuannya terhadap hamba-hambanya yang dikehendaki, yaitu mengajarkan Al-Quran tentang kebenaran peristiwa-peristiwa baik yang terjadi di langit maupun yang di bumi. Kemudian Allah mengajarinya lagi setelah kita mengerti fenomena-fenomena yang terjadi. Kemudian Allah mengajari kita untuk pandai menjelaskan sebagaimana di Quran surat Ar-Rahman ayat 3. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Adam untuk mengajarkan. Jadi setelah kita manusia itu mengetahui sesuatu, kita ajarkan kepada saudara kita. Jangan sampai kita kikir, pelit, karena pada dasarnya semua pengetahuan itu adalah milik Allah. Apa yang dimiliki oleh manusia tentu semua adalah atas izin Allah, maka kita harus bersedekah, mengamalkan ilmu pengetahuan tadi. Jangan mengakui itu adalah hasil dari kerja keras kita, tapi semuanya itu adalah milik Allah, bersumber dari Allah. Jadi kita harus saling mengajarkan ilmu tadi agar ilmu ini saling berkembang. Jadi saling mengajarkan antara yang satu dan yang lainnya. Dari sini Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah. Berarti ini Adam diminta mengajarkan kepada mereka nama-nama benda itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-nama itu, dia berfirman, bukanlah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Di pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui, yang menjadi rahasia, ketika Allah mengajarkan kepada hambanya, maka pengetahuan itu menjadi tersingkap, terkuat. Sudah bukan menjadi rahasia lagi. Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan. Maka di sini peran manusia, kenapa dia menjadi makhluk yang mulia adalah karena ilmu. Sebagaimana di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman di antaramu dengan beberapa derajat. Maka kemuliaan manusia adalah orang yang sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, baik itu adalah ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah yang nanti akan kita renungkan, baik itu ayat yang muhkamat maupun mutasyabihat, yang semuanya ini mengajarkan kepada kita sumber pengetahuan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk tema pada hari ini kita akhiri, nanti bisa kita lanjutkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.